Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, Prodi PGSD kelas 2C. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan media. Pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Bahkan pertumbuhan ini bersifat gradual, yang menekankan pada penyediaan media cetak, menjadi penyediaan, permintaan, dan pemberian layanan secara multisensori dari beragamnya kemampuan individu untuk menerapkan informasi, menjadikan pelayanan yang diberikan mutlak, wajib, bervariasi, dan secara luas. Semakin meluasnya kemajuan di bidang komunikasi dan teknologi serta diketemukannya dinamika proses belajar, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin menuntut dan memperoleh media pendidikan yang bervariasi secara luas. Nah, di sini akan muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa perlu media dalam pembelajaran? Nah, dalam pembelajaran, karena proses belajar mengajar hakikatnya adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan ini berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik verbal atau kata-kata tulisan maupun nonverbal. Proses ini dinamakan encoding. Secara umum, media mempunyai kegunaan. Kegunaannya ada 5, yaitu yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, yaitu menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, yaitu memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Kontribusi media pembelajaran menurut Kip and Dayton yaitu yang pertama, pembelajaran dapat lebih menarik. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih berstandar. Yang ketiga, pembelajaran media lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Contohnya seperti media kaset atau audio merupakan media auditif yang mengajarkan topik-topik pembelajaran yang bersifat verbal seperti pengucapan atau pronunciation. Untuk pengajaran bahasa asing, media ini tergolong tepat karena bila secara langsung diberikan tanpa media, sering terjadi ketidaktepatan yang akurat dalam pengucapan, pengulangan, dan sebagainya. Kelompok media instruksional. Yang pertama yaitu pita audio, roll atau kaset. Yang kedua, piringan audio. Dan yang ketiga, radio atau rekaman saja. Yang kedua, cetak. Di buku media cetak ini akan ada buku teks program, buku pegangan atau manual, dan buku tugas. Yang ketiga, audio atau cetak.
Di sini akan ada buku latihan atau kaset. Yang kedua, gambar atau poster dilengkapi audio. Yang keempat, proyek visual diam, yaitu film bingkai atau slide, film rangkai atau berisi pesan verbal. Yang kelima, proyek visual diam dengan audio, yaitu film bingkai atau slide suara dan film rangkai suara. Yang keenam, visual gerak, yaitu film bisu dengan judul caption. Yang ketujuh, visual gerak dengan audio, itu film suara, video, VCD, dan DVD. Dan yang kedelapan yaitu benda nyata, model tiruan atau make up. Dan yang kesembilan yaitu komputer, media berbasis komputer, yaitu KI atau komputer assisted instructional, dan SMI, yaitu komputer managed instructional. Kelebihan media video yaitu yang pertama, dapat menstimulir efek gerak. Yang kedua, dapat diberi suara maupun warna. Yang ketiga, tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. Yang keempat, tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya. Kekurangan media video. Yang pertama, memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya, memerlukan tenaga listrik, memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Media berbasis komputer, bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan. Yang pertama, praktek dan latihan atau drill dan praktis. Yang kedua, tutorial. Yang ketiga, pemain atau games. Yang keempat, simulasi atau simulation. Yang kelima, penemuan atau discover. Dan yang keenam, pemecahan masalah atau problem solving. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama, afektivitas, yaitu pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan kepada ketetapgunaan dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetisi. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik, materi pelajaran, potensi, dan pengembangan siswa. Yang ketiga yaitu efisiensi, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif, memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Yang keempat, dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima yaitu kontekstual. Pemilihan penggunaan pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan, budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill. Prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media, yaitu yang pertama, prinsip efektivitas atau efisiensi. Yang kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Yang ketiga, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Yang kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu keamanan penggunaan media pembelajaran. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.